Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, innallaha farrada alaikumul hajj fahujju. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa izzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amma ba'du. Ila hadratil mukarram raisul majlis Bapak Haji Saadi, para jamaah Masjid Baitur Rahim Kubah Biru, para pejuang subuh, bapak-bapak, saudara-saudara, santriwan, santriwati yang insyaallah pada subuh kali ini kita mendapat curahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah. Artinya kita sudah memasuki musim haji. Musim haji. Tidak ada istilah musim umroh, itu enggak ada. Ya. Karena umroh bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Ini penting ya. Baik yang mau pergi haji, umroh maupun yang tidak, paling tidak ilmunya tak tahu. Kenapa tidak ada istilah musim umroh? Karena umroh bisa dilaksanakan sepanjang, maka umroh mah tidak ada daftar tunggu. Daftar tahun ini berangkat bulan ini, daftar bulan ini berangkat juga bulan, bisa. Kenapa bisa? Karena umroh tanpa wukuf di padang Arafah. Sedangkan wukuf itu hanya setahun sekali, tanggal 9 Zulhijjah. Karena umroh tanpa bermalam di Muzdalifah, nginap pergantian malam, yaitu pada malam Idul Adha, tidak perlu kalau umroh mah. Umroh juga tidak perlu melontar jamarat di Mina, tidak perlu. Dan melontar jumroh ini tanggalnya ditentukan, tanggal 10 Lebaran Haji dan ayyamu tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Tidak ada melontar jumroh di luar itu. Paham sampai di sini? Paham? Paham dom? Ya. Karena tanpa itu semua, maka umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Umroh itu cukup satu, ihram. Ngerti ihram enggak? Pakaian yang 2 lembar itu loh.
Hah? Paham ya? Pakaian dua ini yang baru pulang umrah ya. Satu dipakai di bawah di pinggang kayak sarung begitu. Yang satu buat di badan di pundak. Dan nggak boleh pakai tutup kepala bagi laki-laki. Dan nggak boleh menutup mata kaki bagi laki-laki. Kalau perempuan harus hanya muka yang boleh kelihatan. Kalau perempuan pakaian ihramnya sama dengan sholat. Kalau laki-laki cuma 2 lembar dan tak berjahit. Paham ya? Pakaian ini dipakai di saat kita melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Ihram itu ada artinya larangan ya. Jadi kalau kita sudah pakai ihram dan niat umroh maupun niat haji, karena ihram ada 2. Ada ihram untuk ibadah umroh, ada ihram untuk ibadah haji. Sama, cuma niatnya yang berbeda. Begitu kita pakai ihram, kemudian kita niatnya di mana? Di mikot. Ngerti mikot? Tempat kita mulai ibadah umroh. Ada tempatnya, startnya. Ibarat orang lari itu startnya dari mana gitu. Jadi ihram itu ibaratnya seperti takbir dalam sholat. Allahu Akbar. Namanya takbir wajib. Yang lain mah takbir sunnah. Kalau sudah takbiratul ihram, berarti kita sudah masuk waktu. Berlakulah semua larangan, gak boleh dilakukan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau dilakukan batal. Sama dengan umroh dan haji. Kalau kita sudah pakai ihram dan udah niat, maka larangan berlaku selama pakai ihram. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau memakai wangian tadi sebelum niat, ya, sebelum niat ya. Kemudian tidak boleh misalnya memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, ya. Pemotong kuku tadi sebelum niat umroh atau niat haji. Tidak boleh hubungan badan suami istri, tidak boleh bersenang-senang dengan suami dan istri, tidak boleh nikah dan menikahkan. Tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh merusak tanaman dan sebagainya. Selama kita pakai pakaian ihram, berarti kan ibadah umrohnya belum selesai itu ya. Nah, berarti kita tidak boleh melanggar itu semua. Kalau melanggar itu semua nanti kena kifarat denda. Paham sampai sini dulu ya? Nah. Oleh karena itu, kalau haji ada musimnya. Musim haji. Kapan ente ngawinin? Nanti musim haji. Tuh ada musim. Karena apa? Haji tidak sah dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan. Di dalam Al-Quran dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakannya pada bulan-bulan tertentu. Itu Al-Quran. Di luar bulan ini tidak ada musim haji. Makanya musim haji hanya bisa dilakukan setahun sekali. Makanya numpuk antri. Sekarang ini aja dari laporan dari dari Kementerian Haji dan Umroh yang udah nunggu 5 juta jamaah. Yang sedang nunggu antri di bank itu 5 juta jamaah. Makanya ada yang 40 tahun baru berangkat.
Alhamdulillah dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, kalau tahun kemarin kan Menteri Agama ya kan ya. Sekarang ada menteri khusus oleh Presiden kita membentuk kementerian baru namanya Kementerian Haji dan khusus ngurus haji dan umroh aja, nggak ada yang lain. Akhirnya di kotak-katik diturunkan menjadi rata-rata se-Indonesia daftar sekarang nunggunya 26 tahun saja. 26 tahun loh. Di pukul rata nunggunya kalau daftar sekarang 26 tahun saja baru berangkat. Tuh ya, paham ya? Kenapa begitu? Karena haji ada musimnya, ada waktu. Di luar musim haji tidak sah. Kapan itu musim haji? 1 bulan Syawal. Boleh tuh udah berangkat bulan Syawal. Terus orang ngapain kek? Banyak ibadah gitu ya. Tapi kebanyakan kita di sini berangkatnya bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah tuh udah pada berangkat biasanya ya. Nah, kemudian bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Di luar itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Jadi musim haji itu cuma 3 bulan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit, bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Sebetulnya inti pelaksanaan ibadah haji itu cuma sebentar. Tanggal 9 wukuf, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, 14 beres sudah. Seminggu cumanan. Enggak 5-6 hari selesai. Kenapa kita sampai 40 hari? 2 bulan di perjalanan, pergi dan pulang 2 hari kan ya? 8 hari di Madinah kan begitu ya? 8 hari di Madinah, ziarah dan ngambil arba'in biasanya. Sisanya berapa? 30 hari di Mekah. Kok banyakan di Mekah? Karena pusat ibadah haji itu adanya di Mekah. Tidak ada ibadah haji itu di Madinah. Di Madinah itu kita difokuskan hanya ziarah sholat di Masjid Nabi, ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Baqi, pemakaman umum yang ada di sana, keluarga Nabi dan para sahabat, ziarah ke Masjid Kuba, ziarah ke Bukit Uhud. Ke situ aja sebetulnya mah. Cuman ziarah. Kenapa penting itu ziarah ke Madinah? Padahal ibadah haji nggak ada di Madinah, adanya dimusatkan di kota Mekah. Karena orang yang datang ke Mekah tidak berziarah ke Masjid Nabi, ke kota Nabi yaitu Madinah, tidak berziarah ke makam Rasul, nanti dicatat di akhirat sebagai orang yang sombong di hadapan Nabi. Nauzubillah min. Gak ada yang berani. Kalau kita dicatat orang yang sombong di hadapan Nabi, bagaimana mendapat syafaat? Betul nggak? Paham dah? Makanya haji mah ada daftar dong. Lah ini pemerintah sedang ngotak-ngotak lagi, bagaimana ini? Sedangkan yang antri, yang sedang nunggu 5 juta. Supaya bisa terus dari 40 tahun menjadi 26 tahun, kemudian kalau bisa menjadi 10 tahun, kalau menjadi 5 tahun, kalau 0. Kayak dulu daftar sekarang berangkat tahun ini juga. Ini lagi dipikirin oleh pemerintah gimana caranya. Karena ibadah haji ini minatnya terlalu banyak, penduduk kita terlalu banyak. Kalau Singapura, Malaysia, Brunei itu kan penduduknya seumit. Brunei itu negara, penduduknya banyakkan kota Tangerang malah.
Gampang ngatur negara segitu mah. Lah Indonesia penduduknya terbesar nomor 4 di dunia. Bagaimana nggak repot ngurus Indonesia itu? Udah begitu agamanya ada 6. Sukunya ada berapa sukunya? Ada Jawa, noneng, ada Sunda, noneng, ada Batak, Aceh, dan banyak lagi lainnya. Gitu ya? Banyak sekali kata Roma Irama itu. Belum pulaunya ada 7.000 pulau. Wah ini kalau disulut Indonesia bisa perang. Tapi atas rahmat Allah Indonesia ini alhamdulillah sampai sekarang ini masih aman dan bersatu. Makanya orang luar negeri bingung. Indonesia ini dianggap negara yang gak logis, negara yang aneh bin ajaib. Libanon cuma 2 agama tiap hari perang. Betul nggak? Begitu juga di Afrika, Afghanistan, agamanya 100% Islam, cuman beda paham, perang mulu. Tapi di Indonesia alhamdulillah cuman sekarang juga lagi banyak provokator, manas-manasin, betul nggak? Nah itu ya, mudah-mudahan dijaga negeri kita nggak perang. Kalau perang kayak di Palestina, ya Allah, boro-boro mencari duit, boro-boro mau ngaji, boro-boro mau ibadah aja kayaknya takut ada bom lewat di kepala, dato. Betul nggak? Kayak di Iran itu, ya Allah, Masya Allah, orang lagi sekolah dibom. Di Lebanon habis dibombardir oleh Israel, laknatullah. Makanya mudah-mudahan negara kita aman, jangan terpancing. Karena sekarang banyak provokator. Ini sekarang zamannya zaman fitnah. Makanya saya selalu ngajarin Allahumma inni a'udzubika. Terusin coba. Yang dibacanya waktu setelah tahiyat Allahumma inni a'udzubika, coba terusin, min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid. Jangan lupa itu mah, itu doa akhir zaman, dibacanya setelah tahiyat akhir. Ibadah haji yang paling berlaku, yang paling populer, yang paling disenangi oleh orang Indonesia, haji tamattu. Haji apa? Haji apa? Tamat. Saya yakin yang udah pada haji semuanya haji tamattu semua nih. Termasuk saya. Haji Zainal. Ente haji tamattu ya? Manggut. Haji Yusuf, haji apa? Tamattu. Haji Naiman, tamattu. Haji Sadi, tamattu. Potongannya potongan tamattu semua. Haji itu dilaksanakan dengan 3 cara. 1 haji tamattu, 2 haji ifrad, 3 haji qiron. Tapi yang paling santai, haji yang paling enak yaitu haji tamattu. Kita masih bisa bersantai-santai. Haji tamattu itu haji yang bersenang-senang. Kenapa? Karena begitu kita datang umroh dulu. Ya kan? Begitu kita sudah umroh pakai pakaian ihram, larangan berjalan, setelah itu bisa dibuka tuh ihram kita. Betul nggak? Kalau ihram kita udah dibuka karena umrohnya udah selesai, berarti larangan juga udah bebas, bisa belanja ke pasar. Betul nggak ya? Nah, kita apa saja pokoknya larangan nggak ada, udah bebas. Paham ya? Itu haji tamattu.
Kalau haji ifrad, sebenarnya haji ifrad ini haji yang paling abdol, karena Nabi itu waktu haji ifrad. Karena Rasulullah kan haji cuma sekali dan pertama dan terakhir, namanya haji wada. Haji ifrad itu umroh haji dulu baru umroh. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Haji umroh ini biasanya dikerjakan oleh orang yang datangnya udah mepet. Udah akhir Zulhijjah baru datang dia, baru nyampe di sono. Biasanya gelombang 2 itu mah. Kalau sekarang kan masih gelombang pertama ya. Gelombang pertama itu diberangkatkan duluan, makanya ke Madinah dulu. Ya toh? Ini yang pada berangkat ini masih gelombang pertama, makanya semuanya ke Madinah dulu. Nah, setelah 8 hari baru ke Mekkah. Nanti udah nggak ke Madinah lagi, langsung pulang. Iya, karena berangkatnya duluan kan. Ya udah ke Madinah dulu dah, sana berziarah, ambil arba'in dan sebagainya. Ntar tinggal ke Mekkah. Tapi kalau yang datang gelombang kedua biasanya langsung ke Mekkah. Ntar setelah selesai ibadah haji baru baru ke Madinah berziarah, baru langsung pulang. Kan begitu ya? Nah. Oke, sekarang kita bicarakan haji tamattu gelombang pertama. Berarti ke Madinah dulu. Begitu kita diberangkatkan, biasanya sebelum berangkat pamitan dulu atau dinamakan pertemuan, begitu kan ya? Atau walimatul safar. Kalau walimatul safar sebenarnya setelah pulang. Pamitanlah pertemuan. Emang boleh selama tidak ria, nggak usah jor-joran. Kalau nggak punya duit malah nggak usah ngadakan pertemuan, biayanya gede. Cukup datengin atu-atu ke rumah, minta doanya, minta nah itu nggak apa-apa, begitu malah bagus. Kalau yang kagak sempat begitu, modalnya ada, buat jamu tamu silakan undang datang ke rumah, boleh begitu juga. Dalilnya itu iza arada ahadukum safaro, apabila seseorang di antara kalian pengen safar itu perjalanan jauh, bisa haji, bisa umroh, mau kerja ke luar negeri, betul nggak ya? Atau mau kemana gitu, perjalanan jauh lah ya. Sementing tidak maksiat. Fal yuwaddi ikhwanahu, maka boleh dia mengabarkan saudara-saudaranya, mengundang saudara-saudaranya, pamitan, minta doanya. Fa innallaha ja'ilun fi du'aihim khairin, karena sesungguhnya Allah menjadikan doa-doa orang yang kita undang tadi itu dalam pertemuan bahkan membawa kebaikan. Perjalanannya lancar, disehatkan, dikuatkan. Mudah-mudahan ibadah hajinya juga ibadah umrohnya lancar. Emang ada anjurannya ya, selama tidak ria. Kalau tujuannya ria, wah tendanya aja luar biasa, berkatnya aja luar biasa. Gua mah hajinya aja haji puroda, gua mah hajinya haji plus ya, lu mah hajinya reguler yang makin nunggu puluhan tahun. Nah, kalau tujuannya begitu, menjadi tidak ada ibadahnya ria. Nah, inilah penyakit terbesar bagi orang yang ibadah haji. Makanya Allah itu mengingatkan walillahi alan nasi. Diawali dengan walillahi, semata-mata karena Allah. Ibadah yang lain nggak ada diawali dengan walillahi itu. Ini artinya apa? Ibadah haji itu rawan kena penyakit ria. Ngerti ria? Bukan Ria Angelina, itu mah penyanyi pop ya, era 80-an. Ya, ria itu dari kata ro'a ya ro, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang gitu loh. Ingat tuh yang mau pergi haji, umroh, luruskan niatnya semata-mata ibadah kepada. Makanya para ulama mendefinisikan apa itu haji. Haji adalah qasdu
Ziarati Baitillahil Haram linusuk. Bersengaja mendatangi Baitullah di Masjidil Haram, kota suci Mekah, semata-mata untuk ibadah. Tuh, linusuk artinya untuk ibadah. Yang lain mah itu mah nomor 12. Diberangkatkanlah tuh ya. Diberangkatkan ke terminal haji. Terminal haji itu sekarang adanya di terminal 2F. Nah, di situ ada masjidnya di lantai 2, pakai lift naiknya. Nah, saya suka khotbah di situ. Kemarin saya ada jadwal khotbah di situ, diliburin. Akhirnya saya dioper ke terminal 1 khotbah Jumatnya. Karena apa? Karena itu buat penampungan jamaah haji. Jadi sekarang terminal ibadah haji itu ada terminalnya khusus di terminal 2F paling ujung. Itu khusus terminal haji dan umroh. Kalau dulu kan umroh di terminal 3 bisa, sekarang enggak, khusus. Itu diresmikan tahun yang lalu oleh Presiden. Setelah itu kemudian diberangkatkan ke Madinah. Ini gelombang pertama ya, ke Madinah dulu. Nih Ma Royani ini tahun pagi ini ntar katanya berangkat. Cuman dia ke Cilongok dulu, dia ikutnya ke Cilongok Haji Yasin. Dari Cilongok datang lagi ke Cipondo lagi. Iya, karena pelepasan di sono ya. Iya, dari Cipondo ke Cilongok ke Cipondo lagi ya. Nah itu kemudian diberangkatkanlah ke Madinah. Nah setelah di Madinah ngapain tuh selama 8 hari? Ini gelombang pertama ya, ke Madinah dulu ya. Nah begitu sampai di Madinah selama 8 hari, 1, ziarah ke Masjid Nabi, masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, pahalanya 1000 kali lipat. Hebat nggak? Kalau sholat di Masjid Nabi 1000 kali lipat. Di sini kita sholat subuh sekali ya sekali. Tapi kalau sholat di Masjid Nabi, sholat sekali subuh itu pahalanya sama dengan sholat subuh 1000 kali. 1000 kali berapa tahun tuh? Berarti 2 tahun lebih ya? Hah? Kan setahun 360 hari. Nah kalau 1000 dibagi 360 berapa? Hah? 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Sholatnya cuma sekali, sholat subuh baru tuh, belum sholat yang lain. Makanya nggak bisa dinilai dengan duit tuh. Sholatnya aja udah nggak bisa dihitung oleh duit tuh, saking luar biasanya. Yang kedua, ziarah ke makam Rasul. Ini biar pengen, yang belum biar pengen, ya bercita-cita lah nabung ya. Yang kedua, berziarah ke makam Tadi yang pertama kan sholat di Masjid Nabi, betul ya? Kita nggak pernah sholat bersama Nabi, ya paling tidak pernah sholat di Masjid Nabi yang dulu Nabi sholat di situ sama sahabat. Yang kedua, kita juga nggak pernah ngelihat Nabi, tapi kita bisa berziarah ke makam Nabi Rasulullah. Kata Rasulullah, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, wajib baginya mendapat syafaatku. Ya, wajib mendapat syafaatku. Nggak bisa dinilai oleh duit 1 miliar. Buat apa duit 1 miliar kalau nggak dapat syafaat Nabi, betul nggak? Dengan kita berziarah ke makam Rasul, itu kata Nabi wajib mendapat syafaatku. Tapi ziarahnya karena cinta sama Nabi. Kemarin ziarah nggak waktu umrah? Ziarah. Ya, masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu kan ya?
Di sana kan nggak boleh lama-lama antri, betul nggak? Beri salam doang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safatullah. Kan begitu ya? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Pak, Masya Allah. Begitu kita beri salam, ruhnya Nabi yang suci dikembalikan oleh Allah ke jasadnya Nabi dikubur. Nabi bisa jawab langsung. Salam kita dijawab langsung oleh Nabi. Itu nggak bisa dinilai oleh duit tuh. Makanya terkadang kalau kita lagi begitu tuh, itu kayak kesetrum, dret gitu. Sampai gemeter kita, merinding. Kayak salaman sama Nabi itu. Masya Allah, luar biasa. Terus yang kedua, geser ke kanan lagi sedikit, makam sahabat dan sekaligus mertuanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya sahiban Nabi bil Ghar. Assalamualaikum ya hai sahabat Nabi di Gua Hiro. Di Gua Sur ya, di Gua Sur. Itu waktu hijrah ya. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Terus geser lagi, ada lagi satu sahabat. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Udah hanya dua sahabat itu yang kuburannya berderet sama Nabi. Masya Allah, luar biasa. Kita bisa mengangkat tangan kita di hadapan kuburan Nabi, di hadapan kuburan sahabat terbaik Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Terus ziarah kemana lagi? Geser, keluarkan ke pintu Baqi ya. Kalau kita habis ziarah itu keluarnya kemana? Habis ziarah Nabi ke pintu Baqi, lurus ke sana. Ada kira-kira 200 meter kali ya. Itu sudah ada pemakaman umum. Sekarang di pagar, pagarnya luar biasa. Nggak tahu berapa 4 meter, 6 meter tingginya. Permanen luar biasa. Zaman saya dulu masih pakai kawat-kawat. Sekarang sudah permanen luar biasa. Isitulah pemakaman umum yang ada di Baqi. Di situ ada kuburan Siti Aisyah. Di situ ada kuburan Sayyidina Utsman. Di situ ada kuburan zuriyahnya Nabi, keturunannya Nabi, para sahabat dan sebagainya. Di situ kita disunahkan ziarah. Kemudian ziarah kemana lagi selama kita di masjid, selama di Madinah 8 hari? Ziarah ke Masjid Kuba. Kira-kira 5 km lah dari kota Madinah, dari Masjid Madinah. Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat waktu hijrah. Itu masjidnya luar biasa megahnya. Dulunya itu dibangunnya hanya tiangnya dari tiang pohon korma. Atapnya pakai daun-daun korma. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi bersama sahabat Muhajirin dan Ansor, dan disitulah Nabi pertama kali ngajak sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu pertama kali dilaksanakan di Masjid Kuba, perbatasan antara Mekah dan Madinah. Nah kemudian barang siapa yang sholat di situ, kata Nabi, punya wudu dari rumah, punya wudu dari hotel, karena kita di sana tinggalnya di hotel. Kemudian kita masuk ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, mau sholat tahiyatul masjid, mau sholat duha, terserah, pahalanya sama dengan 1 kali umroh tamam, sempurna. Masya Allah, 1 kali sholat sunnah di Masjid Kuba sama dengan umroh 1 kali dengan sempurna. Bangunin tuh yang ngantuk, jangan biarin. Hei, bangunin. Timpah makin ini. Kemudian setelah itu berziarah kemana? Ke Bukit Uhud. Ya, Bukit Uhud ini ada 70 syuhada waktu perang Uhud, perang kedua di dalam Islam. Itu umat Islam kalah. Nabi sampai berdarah-darah. Kenapa? Karena ada kelompok munafik. Ada orang kelompok
Dia ikut perang tapi tujuannya supaya dapat onta. Rampasan perang. Iya. Ada yang pengen dapat harta rampasan perang. Kata Nabi, pokoknya dalam kondisi apapun, ini yang pasukan panah yang di Jabal Rumat. Kalau ke sana nanti ditunjukin mana Jabal Rumat. Itu sebenarnya bukit, nggak terlalu tinggi-tinggi amat sih ya. Saya pernah naik ke situ. Kata Nabi, ini jangan ditinggal. Pasukan panah yang ada di atas, kondisi apapun. Begitu umat Islam udah kayaknya mau menang, turun tuh dia, bocah dari atas Jabal Rumat, Bukit Rumat ke bawah. Kan perangnya di kaki gunung. Turun ke bawah, berebut udah dibantai itu oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Sedangkan Khalid bin Walid itu memang jago perang. Habis Nabi dibantai dari atas, dipanah. Akhirnya banyak sahabat yang melindungi Nabi. Biar saya yang kena panah, biar saya yang mati, asal Nabi yang selamat. Tuh, sahabat luar biasa cintanya sama Nabi. Makanya sampai 70 sahabat gugur mati syahid di medan perang Uhud. Makanya kita disuruh ziarah ke situ. Begitu sudah sekian tahun dikubur, Bukit Uhud itu banjir. Atas izin Allah itu jenazah pada ngambang. Jenazah pada ngambang padahal udah sekian tahun, udah bertahun-tahun. Kelihatan darahnya masih seger. Darahnya masih kayak baru mati kemarin. Pakaiannya masih kayak biasa baru. Masya Allah. Karena orang yang mati syahid itu tidak ada soal kubur, ya. Dan dia akan merasakan kenikmatan di alam kubur seperti waktu masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mati syahid, ya. Tapi nggak kayak mereka. Kita syahid akhirah, biasa disolatin, dimandiin kita mah. Kalau orang mati syahid dalam perang itu tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dikubur apa adanya dengan pakaian yang berumur darah. Gak perlu, karena dijamin oleh Allah. Paham ya sampai sini? Nah, udah selesai lah tuh. Setiap hari kita sholat di Masjid Nabi, sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud tuh tiap hari selama 8 hari. Nah, setelah itu diberangkatkanlah ke Mekah. Persiapan ibadah haji di Madinah udah selesai nih. Nah, begitu kita mau berangkat ke kota Mekah, mampir dulu di Bir Ali. Pernah dengar Bir Ali? Bi'run Ali, Sumber Ali. Sebetulnya itu bukan masjid Bir Ali. Dulu nggak ada masjid, itu pohon di situ. Nabi dulu kalau mau ngambil mikot, mau umroh, orang Madinah tuh ngambil mikotnya di situ tuh, jatuhkan niatnya. Ambil air wudu, sholat di Masjid Bir Ali, sholat 2 rakaat, sholat usolli sunatal ihram rakaataini lillahi. Nah, setelah itu niat di situ, jatuhkan niatnya. Untuk mikot tempat jatuh niat, kita sudah pakai ihram, ya, pakaian yang 2 lembar yang udah disiapin dari hotel. Kita udah sepakai ihram, mandi ihramnya juga di hotel. Masa mau mandi di Bir Ali, ya kelamaan. Turun dari bis, kemudian masuk ke Masjid Bir Ali atau Masjid Sajarah sebetulnya itu. Kemudian ngambil air wudhu yang batal, kemudian sholat ihram 2 rakaat, kemudian keluar lagi ke bis. Ayo kita niat bareng. Niat apa nih? Haji apa umroh? Umroh. Karena haji tamattu itu umroh dul. Haji mentar kan puncaknya tanggal 9 Jul. Nah, hari kita umroh dulu, menuju Mekah umroh dulu. Kenapa kita ngambil mikotnya dari Bir Ali? Karena kita ini mengikuti orang ahli Madinah. Karena kita dari arah Madinah, jadi ngambil mikotnya, niat ihramnya dari Bir Ali, ngikutin orang Madinah karena kita dari Madinah. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Udah. Ayo semuanya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata la syarikalah. Itu sepanjang mobil tuh sampai ke Makkah. Berapa jam naik bis? Kira-kira 7-8 jam. Berapa lama kalau naik kereta? Cuman 4 jam. Kereta cepat. Di sini juga ada kereta cepat. Cuman dari Halim ke Bandung. Gak ada yang ke Mekah. Ya. Nah, begitu kita sampai di Mekah, nah, kita ini masih pakaian ihram. Selama pakaian ihram di perjalanan, tolong larangan-larangan yang tadi saya sebutkan jangan dilanggar. Begitu kata mutawif, ya. Namanya juga ihram. Ihram itu artinya larang. Selama pakaian ihram, selama umrohnya belum selesai, maka semua larangan dijaga, jangan sampai dilanggar. Nah, terus udah sampai kota Mekah, labbaik Allahumma labbaik, terus ya, tak ada doanya atau memasuki kota Mekah. Oke, kita nyari hotel, kita ke hotel dulu. Kita di hotel mana nih di Mekah, ya? Kita ke hotel, naruh barang, naruh tas, semuanya udah dapat kunci kamar. Kita siap-siap melanjutkan rukun umroh yang selanjutnya. Rukun yang pertama tadi niat ihram, niat umroh dengan pakaian ihram di Bir Ali. Nah, karena baru satu rukun, dan rukun yang kedua tawaf. Langsung kita dari hotel menuju Masjidil Haram, dipandu tuh di Masjidil Haram, kita langsung tawaf. Tawafnya tawaf umroh. Kan umroh dulu. Haji itu satu paket dengan umroh, tanpa umroh tidak sah. Kalau umroh ya umroh saja. Tapi kalau haji harus ada umrohnya. Umroh dulu namanya haji tamattu. Nah, kita masuk ke Masjidil Haram, tawaf rukun, tawaf umroh. Dari mana? Dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad 1. Begitu kan ya? Begitu kan? Nah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, ya. Nah, itu kita di situ apa namanya? Selama 7 putaran. Setelah 7 putaran, kita kemudian menuju makom Ibrahim. Masih ingat makom Ibrahim? Ada tapak Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah dulu. Karena dulu Ka'bah pernah hancur zaman air bah, zaman Nabi Nuh, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu tapaknya masih ada, yang dikurung oleh itu tuh. Nah, ya, di samping Ka'bah. Nah, itu kita di situ mundur agak jauh karena takut ada orang pada lewat tawaf. Arahnya arah makam Ibrahim, kita sholat 2 rakaat. Nah, itu. Kita sholat 2 rakaat, itu namanya sholat sunat tawaf. Nah, setelah itu kita disuruh berdoa itu menghadap multazam kalau bisa. Itu tempat yang paling mustajab. Multazam itu adalah antara pintu Ka'bah sampai Hajar Aswad, itu ya. Itu namanya multazam, tempat yang paling mustajab, luar biasa. Nah, setelah itu udah selesai rukun yang kedua, yaitu adalah tawaf. Langsung kita menuju Mas'a, tempat Sofa Marwah 1 kali, Marwah Sofa 2 kali, Sofa Marwah 3 kali, terus bolak-balik 7 kali. Dari Sofa selesainya di Marwah. Udah berapa tuh? 3 rukun. Karena rukun umrah ada 5, haji ada 6. Nah, setelah selesai sa'i, kemudian tahallul, cukur rambut. Nah, setelah itu tahallul halal, boleh dilanggar. Boleh mencium istri, boleh hubungan badan dengan istri kalau yang bawa. Kalau nggak bawa ya cium tembok aja. Nah, kemudian kita boleh pakai wangi-wangian, boleh macam-macam. Apa yang dilarang udah boleh, ya, boleh gitu ya. Boleh pakai pakaian bebas. Nah, pakaian ihram yang 2 lembar boleh dibuka. Kalau udah dibuka berarti larangan semuanya boleh ditangga. Berapa tuh? 4 ya. Tahallul potong rambut ya. Nah, di situ juga potong rambutnya. Asal aja, mau sedikit boleh, mau dibotakin boleh. Nah, terakhir namanya tartib, berurut, gak boleh dibolak-balik, harus berurutan. Berarti rukun umroh ada berapa?
6. Kalau rukun haji ada 5. Rukun haji ada 6. Apa itu? Wukuf di padang Arafah. Nah, setelah itu kan masih 30 hari itu. Tiap hari ngapain? Ya boleh kalau mau umroh lagi besok, tapi umroh sunnah. Tadi tuh yang pertama umroh wajib, umroh haji namanya. Besok mau umroh lagi boleh kalau kuat, sampai umrohnya umroh sunnah. Masih lama Pak Ustadz? Ya ziarah boleh, ziarah ke masjid, ke Gua Sur, ziarah ke Jabal Nur, Gua Hiro, boleh ziarah ke Padang Arafah, boleh ziarah ke Mina dan sebagainya. Boleh ziarah-ziarah aja sambil nunggu wukuf di Padang Arafah tanggal 9. Terus apa lagi? Sholat di Masjidil Haram perbanyak, karena satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya di sini. Kalau kita sholat subuh satu kali di Masjidil Haram, di sini harus 100.000 kali subuh baru sama. Berapa puluh tahun itu? Woi, berapa puluh tahun itu? Masya Allah. Makanya saking ada orang yang bingung, saking banyaknya pahala susah ngitungnya, pulang haji berhenti sholat. Dasar haji PA itu mah. Ya, iya Jakarta udah kebanyakan pahala gua. Bukan makin benar, malah makin PA pulang haji itu. Nggak begitu pemahamannya, betul nggak ya? Itu 100.000 kali lipat sholat di Masjidil Haram di kota Mekah. Kalau di Masjid Madinah, Masjid Nabi berapa? 1.000 kali lipat. Itu baru sholatnya, belum ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana kalau berbuat dosa? Sama, 1.000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Nauzubillah min dzalik. Ya, nanti setelah waktunya tanggal 8 berangkat ke mana tuh? Tinggal nunggu hajinya aja ya kan? Kan umrah udah selesai, tinggal nunggu haji. Begitu tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Padang Arafah, menginap semalaman. Nanti pada zuhur tanggal 9 kita siap-siap wukuf di Padang. Pada maghrib berangkat ke Muzdalifah. Jadi kita pergantian malam jam 00 itu ada di Muzdalifah. Yang nggak terlalu jauh amat sih. Muzdalifah terus ke Mina. Ke Mina kita sampai lebaran haji tanggal 10, melontar di situ. Setelah melontar selesai, kalau napar awal sampai tanggal 12, napar sani sampai tanggal 13, kemudian berangkat lagi ke mana? Ke Mekah lagi, ke Masjidil Haram. Ngapain? Rukun haji yang berikutnya. Apa itu? Tawaf ifadah. Tawaf sama 7 kali. Tawafnya tawaf ifadah. Kalau tadi tawaf umroh ya. Nah kemudian sa'inya sa'i haji. Tadi tawafnya tawaf ifadah, tawaf haji. Kemudian tahalul kubro. Nah kemudian setelah itu tartib. Jadi ada berapa tuh rukunnya? 6. Bedanya itu aja dengan wukuf. Bermalam di Muzdalifah itu bukan rukun. Wah, itu namanya wajib haji. Melontar bukan rukun haji, wajib. Kalau uzur boleh dibadal sama orang lain. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Begitulah haji tamat tuh. Umroh dulu baru haji. Setelah haji selesai, nanti sebelum pulang, nah tawaf lagi namanya tawaf wada, tawaf pamit. Dan sebelum pulang pamit dulu ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, namanya tawaf perpisahan. Pulang udah ke Indonesia. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, dapat meraih haji yang mabrur. Dan juga warga kita yang ada di Cipondo dan sekitarnya yang ikut Haji Wiwi dan sebagainya, termasuk saudara kita juga Maroyani dengan keluarganya juga yang akan berangkat hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, keselamatan,
sampai di kota Madinah dan Mekah bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar, pulang membawa haji yang mabrur dan makbul. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah amzatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li ibadi yakbir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bi husnil khatimah. Allahumma zukna ziyaratal haramain ziyarata Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Allahumma ja'al hajjan wa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zanban maghfura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.